Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Kurune. Saya mahasiswa semester 4 dari Universitas Pohuwato. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa pengertian dan tujuan hukum acara perdata dan menjelaskan mengenai alat bukti dalam hukum acara perdata. Poin pertama yaitu tentang pengertian dan tujuan hukum acara perdata. Di sini ada beberapa pendapat ahli mengenai hukum acara perdata ini. Yang pertama, menurut Wirjono Projokdikoro, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan, dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Dan menurut R. Subekti berpendapat hukum acara itu mengabdi kepada hukum material. Maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum material itu sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya. Sopomo mengatakan, dalam peradilan perdata, tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum. Perdata menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Suedik Nomertukusumo menuliskan hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata material. Konkretnya, pada acara hukum perdata mengatur tentang bagaimana caranya untuk mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutus dan pelaksanaan daripada putusannya. Menurut Abdul Qadir Muhammad, hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim atau pengadilan sejak dimajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan keputusan hakim. Yang berikut, sifat dan fungsi hukum acara perdata. Dalam hukum acara perdata, inisiatif yaitu ada atau tidaknya suatu perkara harus diambil oleh seseorang atau beberapa yang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar. Ini berbeda dengan sikap hukum acara pidana yang pada umumnya tidak menggunakan atau tidak menggantungkan adanya perkara dan inisiatif orang yang dirugikan. Misalnya, apabila terjadi suatu tubrukan tanpa adanya suatu pengaduan, pihak yang berwajib terus bertindak, polisi datang, pemeriksaan dilakukan, terdakwa dihadapkan di muka sidang. Oleh karena dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara. Setelah perkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat merubah atau mencabut kembali gugatannya. Adapun fungsi hukum acara perdata adalah rangkaian cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata material. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis alat bukti dalam hukum acara perdata. Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang cukup penting dalam persidangan. Meskipun suatu perkara ditangani secara ekor, tahap pembuktian ini tetap memerlukan kehadiran secara fisik dari para pihak. Definisi pembuktian merupakan proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan dalam hukum acara yang berlaku. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti, tidak meragukan, dan memiliki akibat hukum. Poin pertama dalam alat bukti yaitu adalah surat. Menurut Sudikmo Mertokusumo, yang dimaksud dengan surat adalah sesuatu yang memuat tanda yang dapat dibaca dan menyatakan suatu buah pikiran di mana buah pikiran tersebut bisa dipakai sebagai pembuktian. Yang kedua adalah saksi-saksi. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan atau kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, mereka lihat sendiri, dengar sendiri, atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara
keterangan seorang saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi. Artinya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan harus dikemukakan secara lisan di sidang pengadilan. Yang ketiga, ada persangkaan. Persangkaan diatur dalam pasal 173 HIR, namun dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan persangkaan, melainkan hanya menentukan bahwa persangkaan itu dapat digunakan sebagai alat bukti apabila itu penting, seksama, tertentu, dan ada persesuaian atau satu sama lainnya. Berikut yang keempat adalah pengakuan. Pengakuan dalam HIR diatur dalam pasal 174, 175, dan pasal 176. Apabila melihat ketentuan pasal 164 HIR, maka jelas pengakuan menurut undang-undang merupakan salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata. Berdasarkan pasal 1926 KUH Perdata, pengakuan dapat dilakukan baik langsung oleh orang yang bersangkutan maupun orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu, baik secara lisan maupun tulisan. Menurut pasal 174 HIR, pengakuan dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Sedangkan pengakuan di luar sidang menurut pasal 175 HIR, kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, atau dengan kata lain, pengakuan di luar sidang berarti bahwa hakim leluasa untuk memberi kekuatan pembuktian atau hanya menganggapnya sebagai bukti permulaan. Yang kelima, yaitu sumpah. Sumpah alat bukti sumpah diatur dalam pasal 155, 156, 157, 158, dan 177 HIR. Alat bukti sumpah dapat digunakan sebagai upaya terakhir dalam membuktikan kebenaran dari suatu proses perkara perdata. Menurut Sudikmo Mertukusumo, sumpah merupakan suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi keterangan dengan mengingat sifat yang maha kuasa dari Tuhan yang Maha Esa dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh. Berikut adalah penjelasan singkat dari saya. Jika ada kekurangan atau salah kata yang tidak mengenakan, mohon maaf akan hal tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.